lawan itu dan bersabar atas godaan tadi. Godaan untuk berzina, godaan untuk riba, untuk mencuri, untuk mabuk, untuk apa saja. Saya bacakan dulu apa yang kami tulis di dalam judul ini. Kembali ke jalan Allah. Banyak fenomena alam yang sudah membuktikan bahwa manusia sebenarnya sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal ketika terjadi banjir. Sehebat apapun manusia itu, secerdas apapun dia, sekuat apapun fisiknya, dia sulit menghindari banjir misalnya. Kalau sudah terjadi banjir, gempa misalnya, tsunami atau tanah longsor, manusia sedikit pun tidak dapat berkutik. Saya pernah lihat cuplikan langsung di Jepang itu para ilmuwan dikumpulkan oleh pemerintah mereka, lalu mereka membuat building anti gempa. Dibuatlah sedemikian rupa dengan teknologi canggih dan mereka yakin, mereka resmikan, mereka berbangga dengan itu. Pada saat terjadi gempa, yang pertama hancur justru bangunan itu. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi manusia banyak tidak bisa berkutik dengan fenomena alam itu. Bahkan sekedar untuk menyelamatkan harta mereka pun mereka tidak bisa. Menyelamatkan diri mereka pun mereka tidak bisa. Maka itu akan sangat berbahaya jika manusia terus-menerus dalam kelalaian. Karena dari semua penjuru hidupnya ini banyak sekali ancaman yang setiap saat bisa menimpa dia karena pelanggarannya. Gitu kan? Setiap kita buat dosa, dari semua sisi kita ini sangat dekat sekali untuk bisa datang hukuman. Gempa misalnya, gempa itu hitungan detik. Kalau hitungan menit aja sudah hancur bumi ini. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala datangkan. Berapa banyak kita lihat di berita di Indonesia saja, di negara kita, orang lagi tidur malam hari mereka tidak sadar air sudah tergenang banjir. Ada yang meninggal, ada yang berhasil selamatkan diri. Tapi begitu cepatnya Allah Subhanahu wa taala datangkan hukuman gitu ya. Oleh karena itu saya katakan maka sangat berbahaya kalau manusia terus-menerus dalam kelalaian lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan mudah dan kapan saja azab kepada mereka. Bersegeralah kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dijaga dari dosa, diampuni kesalahan yang lalu dan yang akan datang, namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan beliau istighfar. Seperti misalnya dalam firman-Nya dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 19, "Wastaghfir li dzambik," dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Juga dalam ayat lain dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 106, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima." Dan memohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi maksudnya kalau sudah terlanjur terjerumus dalam dosa, jangan merasa tenang. Ya, jangan merasa tenang dengan pelanggaran itu karena setiap saat hukuman bisa datang. Saya akan coba dulu cek. Saya lihat di sini mungkin ayat itu luput, saya belum tulis ya. Tapi saya akan coba cek, mudah-mudahan saya temukan sekarang ayatnya. Surah nomor 7 ayat 96 ya. Nanti kita baca beberapa ayat. Saya bacakan langsung 96-nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mereka selain beriman sama Allah, mereka sibuk selalu dengan kepatuhan-kepatuhan dari ibadah ke ibadah yang lain. Apa jaminan dari Allah? Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Rezeki mereka tidak terputus dari langit, di bumi pun mereka akan tentram mendapatkan semua kebutuhan mereka. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saya ulangi lagi, semua sumber malapetaka dan bencana, kalau Bapak Ibu masih merasakan ada masalah, belum selesai dosa. Kata kuncinya kembali kepada Allah. Itu aja. Kalau orang terus dalam dosanya dan dia merasa aman, ini bahaya sekali. Perhatikan di sini Allah sebutkan beberapa ayat berturut-turut mulai 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Ini orang-orang yang buat zina di hotel, buat maksiat, mabuk-mabukan, ke diskotik, ke bar. Apa mereka merasa aman
di saat mereka sudah capean, tidur, bangun masih tidak kena siksa Allah? Tanda tanya di situ. Saya ulangi, Allah mengatakan, apakah penduduk negeri yang berbuat dosa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? 98-nya. Awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duham wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik, maksudnya di waktu duha, ketika mereka sedang bermain-main? Artinya di malam hari bisa datang seketika, di pagi hari juga bisa datang seketika. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, jadi ini kurang lebih 4 ayat yang perlu kita tambahkan dalam bahasan kita. Bagi orang yang terus saja dalam kemaksiatan dan tidak mau kembali kepada Allah, terlalaikan dengan umur yang dianggap masih muda, kesempatan yang masih ada, harta yang melimpah misalnya, dan dia lupa setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala bisa balik keadaannya menjadi orang yang paling sengsara dan terhina karena dosa yang dia lakukan itu.